Muhammad, kalau engkau berani, kata Allah, mengucapkan sebuah pendapat yang tidak bersumber dariku, kata Allah, ku tarik tangan kananmu, ku potong urat nadimu. Jadi Allah mengancam, ya, tidak boleh Rasul mereka-reka yang Allah tidak katakan. Makanya Rasul diam saja karena tidak tahu jawabannya. Maka turunlah ayat, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya-tanya kepada wahai Muhammad soal ruh, katakan ruh itu urusan Rabbku dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Yang ingin saya bahas adalah wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu oleh Allah kecuali sedikit. Ketika orang Yahudi mendengar ayat ini, tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit, datang dia kepada Nabi, wahai Muhammad, kalimat itu untuk kalian atau untuk kami? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, itu maksudnya khitabnya untuk kalian orang Islam atau untuk kami orang Yahudi? Kata Nabi SAW, kullan, semuanya kena. Mau kami orang Islam, mau kalian orang Yahudi, tidaklah Allah memberikan ilmu kecuali sedikit. Mulai mereka membuat syubhat, kemudian mengatakan, ya Muhammad, bukankah dalam kitabmu, maksudnya Al-Quran, ya, ada kalimat bahwa telah diturunkan Taurat dan juga Injil, fiha tibyanan likulli syai', bahwa Taurat dan Injil itu sebagai penjelas terhadap segala sesuatu. Kalau memang Taurat dan Injil yang disebutkan dalam Qur'anmu itu menjelaskan segala sesuatu sebagai penjelas segala sesuatu, kenapa pula kemudian Allah mengatakan kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit? Ini kan kontradiktif dengan ayat ini. Katanya sedikit, tapi Taurat dijelaskan dalam Al-Quran sebagai penjelas segala sesuatu. Kan banyak artinya gitu maksudnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, menjawab, hiya fi ilmillah qalilun wa qad atakum ma in alimtum bihi in tafa'tum fa anzalallah walau annama fil ardi min syajarati aqlamin, kemudian wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Kata Nabi SAW, apapun yang tersimpan dalam kitab kalian Taurat, tetap itu kecil sedikit bagi Allah. Kemudian Allah turunkan, seandainya seluruh bumi ini ditanam pohon, kemudian pohon itu menjadi pena dan 7 lautan menjadi tintanya, kata Allah, kalimat-kalimat Allah tidak akan putus, saking banyaknya, ya. Jadi lihat bagaimana su'ul adab mereka terhadap Al-Quran. Mereka mau itu membantah saja, mengadu-adukan satu ayat dengan yang lainnya. Itulah ciri khasnya Yahudi, su'ul adab, buruk adab kepada Allah, buruk adab kepada Rasulullah, dan buruk adab kepada Al-Quranul Karim. Maka siapapun yang tidak punya adab kepada Allah, kepada Rasul dan Al-Quran, maka tidak ubahnya kalian dengan orang-orang Yahudi. Karena itulah ciri mereka orang Yahudi, tidak punya akhlak terhadap Allah, terhadap Rasul, dan terhadap Al-Quranul Karim.